Recording in progress. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang obat antihipertensi. Ada satu golongan obat yang nanti akan kita bahas karena obat antihipertensi ada banyak ya. Jadi kita hanya membahas yang golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Oke. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana modifikasi dari obat ACE inhibitor, diawali dari obat yang kita kategorikan di generasi pertama, kita memahami dulu bagaimana sistem yang nanti akan apa namanya menjadi tempat kerja dari atau target kerja dari ACE inhibitor ini ya. Jadi kalian pasti masih ingat tentang RAAS system ya, jadi renin angiotensin aldosteron system. Ini adalah sistem yang terlibat dalam sistem fisiologi pengaturan aliran darah atau tekanan darah ya. Nah, khususnya dominannya yang diatur ini adalah dominan pada perifer ya, jadi pada tepi, bukan pada sentral. Walaupun dia ada juga efeknya pada sentral, tetapi tidak dominan gitu ya, karena di sini yang ditunjukkan di paling atas ini. Nah, pengaturan apa namanya regulasi dari tekanan darah itu ada beberapa organ apa namanya yang terlibat ya dalam hal ini ya. Yang pertama adalah hati, liver. Kemudian yang kedua adalah paru-paru. Kemudian yang ketiga itu adalah ginjal, ya. Nah, hati itu mengeluarkan suatu protein, ya, yang disebut dengan angiotensinogen, ya. Nah, kemudian ginjal itu juga mengeluarkan senyawa protein yang disebut dengan renin, ya. Pada saat renin itu dikeluarkan oleh ginjal, maka angiotensinogen tadi itu akan diubah menjadi angiotensin 1. Nah, kemudian paru-paru itu akan mengeluarkan enzim yang disebut dengan ACE ya. Nah, ACE ini eh, singkatannya adalah angiotensin converting enzyme ya. Jadi enzim yang bertugas untuk mengubah angiotensin. Nah, ACE ini nanti akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Nah, angiotensin 2 itu dia mempunyai peran dalam regulasi yang terkait dengan sirkulasi darah ya. Jadi peran yang pertama itu adalah langsung pada jantung. Kemudian peran yang kedua itu terkait dengan pengaturan retensi cairan ya. Ini berarti nanti berkaitan dengan fungsi filtrasi dari ginjal. Kemudian yang berikutnya adalah kelenjar adrenal, korteks adrenal yang nanti akan berkaitan dengan sekresi aldosteron yang meningkat ya. Yang ini juga meningkat. Jadi begitu angiotensin 2 itu diproduksi, maka semua hal yang saya sebutkan tadi itu meningkat ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, tadi aldosteron, kembali ke aldosteron ya. Aldosteron itu nanti berkaitan dengan organ ginjal ya. Jadi yang menentukan dia akan meningkatkan sekresi dari aldosteron. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dia akan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah ya. Ini arterioral vasokonstriksi. Jadi eh, vasokonstriksi ini menyebabkan pembuluh darah itu menyempit sehingga nanti tekanan darah akan meningkat ya. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan eh, apa namanya kelenjar pituitari ya, yang di sini berkaitan dengan apa namanya antidiuretik hormone secretion ya. Jadi yang menyebabkan antidiuresis. Diuresis itu meningkatnya volume urin yang kemudian dikeluarkan ya. Jadi ini mencegah ya. Jadi karena dia mencegah berarti nanti cairan di dalam tubuh itu banyak. Kalau cairannya banyak berarti nanti akan menimbulkan
tekanan yang lebih tinggi ya, tekanan darah yang lebih tinggi, ya. Nah, ini didukung dengan, tadi peningkatan reabsorpsi dari, elektrolit-elektrolit ya. Jadi kita tahu bahwa elektrolit itu sifatnya adalah mengikat air ya. Jadi dia kalau misalnya elektrolit di dalam tubuh itu banyak, maka nanti airnya itu akan mengalami retensi ya. Jadi di sini disebutkan ada retensi H2O retention ya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan yang di bawah ya. Kalau dia mencegah nih atau mengikat air agar tidak dikeluarkan, maka nanti volume cairan tubuh atau volume darah akan meningkat, yang itu akan mengakibatkan beban ya. Jadi karena volumenya besar, jadi beban Eee, aliran darahnya itu akan, besar juga sehingga membutuhkan tekanan yang besar, gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu, regulasi sistem fisiologi, sirkulasi darah terutama yang perifer ya. Kalau yang paling atas karena dia pengaruhnya ke sentral, nanti dia akan meningkatkan, kemampuan si jantung untuk memompakan darah ya, gitu. Nah, terus yang mau kita bahas itu adalah, ini sama ya, sebetulnya sama tapi di sini dituliskan, manifestasinya ya. Jadi dari angiotensin 2 itu manifestasinya ke masing-masing itu seperti apa. Nah, berkaitan dengan obat yang mau kita bahas ya, jadi, obat yang mau kita bahas itu adalah golongan, ACE inhibitor. Jadi ACE itu adalah angiotensin converting enzyme. Jadi ini kerjanya dihambat. Kalau, kerja dari angiotensin converting enzyme itu dihambat, maka nanti akan dicegah agar angiotensin 1 tidak berubah menjadi angiotensin 2 ya. Sehingga kalau angiotensin 2 itu tidak terbentuk atau terbentuknya sedikit, maka apa yang saya terangkan tadi itu tidak terjadi ya. Kalau ini tidak terjadi, maka nanti tekanan darahnya itu akan turun ya karena beberapa hal tadi ya. Nah, konsepnya seperti itu, yang saya jelaskan, di gambar ini juga sudah termasuk ya, jadi nanti tinggal, kalian cocokkan saja antara catatan dengan apa yang tertulis di, PowerPoint, ya. Nah, sekarang kita masuk ke golongan obatnya ya. Ini adalah, golongan obat AC ACEI ya kalau di bahasa Indonesia kan atau ACE inhibitor, ya. Nah, obat yang pertama ya, yang dirilis, dari golongan ini adalah captopril ya, strukturnya seperti ini captopril. Kalau kita kenali dia punya cincin heteroatom, kemudian dia punya gugus, karboksil, dia punya gugus karbonil, dia punya gugus, tiol ya, jadi ada sulfur di sini, kemudian ada metil ya. Nah, apa yang khas dari, captopril ya, jadi dari, senyawa awal ini ya, yang mungkin tidak terlalu banyak terdapat pada senyawa-senyawa obat ya, ya. Yang khas itu adalah dia punya gugus tiol ya, jadi SH. Nah, sulfur. Sulfur itu merupakan unsur yang, dia itu orbitalnya banyak ya. Karena orbitalnya banyak, maka kemudian dia punya banyak orbital kosong ya, seperti, senyawa-senyawa golongan logam, baik itu alkali maupun alkali tanah atau logam berat ya. Nah, senyawa, maka ini akan membuat si senyawa ini menjadi reaktif gitu ya. Ya, gitu. Nah, kemudian, sulfur juga mempunyai, kekhasan ya. Ya tentu kalian tahu ya, mungkin juga pernah pakai ya.
ada sediaan-sediaan yang mengandung sulfur. Jadi misalnya ada sabun sulfur itu kan bahasa Indonesianya belerang ya. Jadi misalnya ada sabun belerang, kemudian ada obat jerawat yang di dalamnya ada belerangnya gitu ya. Apa yang kita hafal dari karakteristik sulfur itu adalah baunya ya. Jadi baunya itu menyengat gitu ya. Berbau seperti logam untuk beberapa senyawa ya. Nah, kemudian dia sangat reaktif, makanya digunakan untuk tadi misalnya ada sabun belerang digunakan untuk antiseptik gitu ya. Kemudian digunakan dalam sediaan kosmetik yang tujuannya untuk anti akne gitu ya. Ya, karena dia reaktif tadi, yang dia bisa bersifat antiseptik atau juga antibakteri gitu ya. Tapi di sini kita tidak membahas ke arah itu, tapi yang kita bahas adalah mekanisme yang dia bisa menghambat enzim angiotensin converting enzyme. Ya, gitu ya. Oke, di sini dijelaskan bahwa mekanismenya itu belum sepenuhnya jelas ya, tapi mekanisme yang sudah diketahui itu adalah dia memang jelas menghambat angiotensin converting enzyme tadi ya, sehingga angiotensin satu tidak bisa berubah menjadi angiotensin 2. Kalau angiotensin 2 tidak terbentuk, berarti tidak terjadi retensi cairan, tidak terjadi rilis dari aldosteron, tidak terjadi rilis dari ADH, kemudian tidak terjadi vasokonstriksi yang akumulasi dari apa yang tidak terjadi tadi itu akan menyebabkan tekanan darah akan turun atau rendah gitu. Ya, kemudian ini ACE inhibitor itu mempengaruhi sistem dalam RAAS tadi ya, renin angiotensin aldosteron, tetapi tidak terkait dengan renin ya. Jadi karena memang tidak ada kaitannya dengan produksi renin. Reninnya bisa saja tetap diproduksi, tetapi nanti setelah dia menjadi angiotensin satu itu tidak bisa berlanjut lagi mengubah menjadi angiotensin 2 ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini propose mekanismenya tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ada mekanisme sebentar. Nah, ini mekanisme yang ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi angiotensinogen dirubah menjadi angiotensin satu yang memerlukan peran renin. Angiotensin satu diubah menjadi angiotensin 2 yang memerlukan enzim yang disebut dengan ACE atau angiotensin converting enzyme ya. Kalau ini dihambat, maka nanti angiotensin 2-nya sedikit sehingga dia tidak bisa menyebabkan vasokonstriksi. Jadi dampaknya adalah vasodilatasi dan tekanan darahnya turun gitu ya. Nah, tetapi ada dampak ya, ada dampak lain dari dihambatnya ACE ini gitu ya. ACE ini selain dia berfungsi merubah angiotensin satu menjadi angiotensin 2, dia juga berfungsi untuk mengubah bradikinin itu menjadi terpotong-potong ya, menjadi inaktif peptide. Jadi peptida yang inaktif. Karena ACE-nya dihambat, maka bradikinin itu tidak bisa dipotong-potong gitu ya. Nah, bradikinin ini nanti akan ada efeknya gitu ya. Bradikinin itu punya reseptor yang ada di leher ya atau di batang apa namanya batang otak bawah ya. Yang reseptornya itu adalah pada pusat batuk ya. Ini makanya orang yang mendapatkan kaptopril itu seringkali ada efek samping yaitu munculnya batuk kering gitu ya karena bradikinin nanti dia akan berubah menjadi kininogen. Ya, di samping itu juga karena akumulasi bradikinin yang banyak itu juga nanti akan bisa menyebabkan eh, jantung itu menjadi tidak adekuat untuk memompakan darah ya. Jadi dampaknya ya nanti akan jadi bradikardia. Sehingga sebetulnya respon batuk itu adalah respon alamiah ya.
Karena begitu nanti orang itu batuk, harapannya kan akan menekan jantung. Nah, jantung yang tadi bekerjanya melemah itu nanti akan seperti dibangunkan lagi gitu ya. Jadi agar dia memompakan darah lagi seperti normalnya gitu. Jadi sebetulnya ini respon fisiologi normal dari tubuh gitu ya. Cuma kalau nanti ini terjadinya signifikan, maka nanti akan menimbulkan gangguan gitu ya. Jadi itu intinya. Nah, selain es tadi ya, es yang dikeluarkan oleh paru-paru, ada es lagi yang dikeluarkan oleh beberapa organ ya. Ada lambung, ada ginjal, kemudian di paru-paru juga mengeluarkan ini. Nanti kalau misalnya ada penghambatan ini, maka nanti akan dihambatlah angiotensin menjadi angiotensin 1 sampai 9, angiotensin 2 juga dihambat menjadi angiotensin 1 sampai 7 gitu ya. Ini juga sebetulnya regulator dari kontrol tekanan darah tadi ya. Nah, ini yang dulu banyak banyak terdampak pada kasus-kasus pasien apa namanya, hipertensi pada saat kasus pandemi COVID-19 ya, karena dia ternyata reseptornya adalah reseptor ACE ini gitu ya. Sehingga yang punya komorbid hipertensi banyak yang kemudian menjadi parah dan berakibat fatal ya sampai meninggal. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari apa namanya ACE inhibitor ya. Jadi dibagi menjadi 3 kalau yang obat ya. Kalau yang bawah itu disebut dengan apa namanya nutraceutical ya, nutraceutical. Nah, kalau yang 3 itu yang obat. Jadi obatnya ada 3 kelompok agen dari ACE inhibitor. Yang pertama adalah senyawa obat yang mengandung sulfidril, tadi sulfidril yang apa namanya gugus SH tadi ya. Jadi contohnya adalah captopril, kemudian sulfenopril ya. Kemudian yang kedua adalah senyawa obat yang mengandung dikarboksilat. Jadi dia mempunyai gugus 2 karboksilat ya. Ini ada enalapril, ramipril ini yang banyak digunakan. Kemudian lisinopril juga banyak digunakan ya. Oke, selebihnya nanti di apa namanya dibaca sendiri. Kemudian obat yang mengandung fosfonat ya, itu fosinopril ya. Nanti kita akan bahas dari kaptopril ya. Kaptopril kelemahannya apa? Kemudian kenapa kok dicari atau dimodifikasi menjadi senyawa yang lain gitu ya, sehingga muncul kelompok-kelompok senyawa yang lain ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya akan apa namanya, menjelaskan sedikit ya tentang agen-agen yang diperoleh dari alam yang dia juga punya peran dalam menghambat kerja dari si ini apa namanya si ACE inhibitor ini ya. Jadi ada senyawa yang disebut dengan kasokinin dan ada laktokinin. Ini merupakan senyawa hasil pemecahan dari kasein. Ya, kasein itu dari mana? Kasein itu bisa diperoleh dari susu misalnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi laktotripeptid ya dari yang diproduksi oleh probiotik Lactobacillus yang apa namanya ini juga merupakan derivat dari kasein gitu ya. Jadi dia ikut bekerja menghambat ACE inhibitor yang nantinya senyawa-senyawa ini yang diperoleh dari nutraceutical itu bisa membantu mengontrol tekanan darah agar tidak terlalu tinggi gitu. Ya. Oke, nah kemudian saya tunjukkan dulu senyawa-senyawanya ya. Jadi awalnya adalah captopril, dia punya gugus ini ya, sulfidril. Kemudian eh, kelompok yang berikutnya ada enalapril, ada lisinopril, dan ada ramipril. Ini yang masuk dalam kelompok dikarboksilat. Dikarboksilat itu maksudnya ini. Jadi dia punya gugus karboksil. Nah, di sini dia juga punya gugus karboksil. Nah, gugus karboksilnya
itu ada yang dalam bentuk ester, ada yang dalam bentuk bebas gitu. Ya, jadi ini contoh senyawanya ya. Senyawanya relatif kecil ya, tidak terlalu besar sehingga memungkinkan untuk sintesis ya, sintesis di laboratorium gitu. Jadi tidak terlalu banyak kendala. Ya, oke. Kita ini saya lompati dulu ya. Saya akan masuk ke sini dulu ya. Eh, jadi kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini, apa yang ada di tabel ini? Yang ada di tabel ini adalah adverse effect ya, atau contraindication atau special precaution dari ACE inhibitor. Di sini dicontohkan ada 3 ya, ada captopril, enalapril, dan lisinopril. Ramiprilnya tidak dicantumkan. Captopril yang merupakan apa namanya senyawa pertama yang disintesis ya dari golongan ini, dia punya adverse effect yaitu eh, dry cough ya atau batuk kering yang tadi saya jelaskan. Kenapa dia bisa menyebabkan batuk kering? Karena ada akumulasi bradikinin ya. Kenapa bradikinin bisa terakumulasi? Karena ACE-nya dihambat ya. Harusnya ACE itu memecah bradikinin agar dia tidak menyebabkan batuk ya. Kemudian ada skin rash, loss of taste, jadi mengganggu apa namanya indera perasa ya. Kemudian hiperkalemia vertigo, ya. Jadi ini kalau ini rasanya menjadi adverse reaction untuk hampir sebagian besar obat-obat ACE inhibitor ya, hiperkalemia ini harus diwaspadai. Kemudian headaches ya, sakit kepala, nausea itu rasa tidak enak pada saluran pencernaan dan mulut, vomiting, mual muntah, hipertensi, kemudian fatigu, neutropenia. Jadi ini kaitannya dengan apa namanya sel darah, proteinuria, dan anemia gitu ya. Tetapi yang paling sering terjadi itu adalah batuk kering, kemudian hiperkalemia, itu yang signifikan ya. Oke. Kemudian kontraindikasinya ini tidak diperbolehkan diberikan pada pasien dengan renal dysfunction, tapi ini sebetulnya agak ambigu ya, karena di beberapa renal dysfunction itu diperbolehkan, tetapi khusus yang menyebabkan hiperkalemia nanti yang pasiennya hiperkalemia ini sama sekali tidak diperbolehkan. Ya, kemudian pada pasien yang hipersensitif ya, itu tidak diperbolehkan. Juga special precautionnya adalah ini tadi ya, kalau misalnya ada gagal ginjal ya, kemudian apa namanya, eh kalau misalnya ada juga gangguan elektrolit sodium, itu juga harus dikoreksi terlebih dahulu agar nanti bisa dilakukan terapi ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah enalapril. Enalapril masih menyebabkan batuk kering, kemudian apa namanya adverse reaction yang sama, tetapi sudah relatif lebih sedikit ya yang muncul. Kemudian lisinopril, lisinopril batuk juga masih ada. Kemudian dia menyebabkan pusing ya di sinus, headaches, hipotensi, kemudian angiodema. Angiodema itu penumpukan cairan ya. Kalau penumpukan cairan nanti ini agak agak kontraindikasi tadi ya, makanya tidak diperbolehkan pada kasus renal failure ya, gitu. Oke. Ini tidak diperbolehkan digunakan pada anak kecil karena nanti ada beberapa dampak yang mungkin akan susah terkoreksi pada anak kecil gitu ya. Nah, selebihnya silahkan dibaca sendiri ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ini.
Sebelum nanti ke parameter farmakokinetiknya ya, kita masuk ke sini ya. Captopril. Captopril di sini ada captopril, kemudian enalapril ini yang jadi senyawa obat ya. Tapi sebetulnya perjalanannya itu diawali dengan sintesis enalaprilat dulu gitu ya. Nah, bagaimana ini perjalanannya gitu ya? Nih, yang pertama captopril. Dia mempunyai gugus sulfidril ini ya. Dia punya gugus sulfidril. Karena dia punya gugus sulfidril, dia akan bermasalah dengan rasa ya gitu. Karena apa? Karena tadi sebenarnya tidak hanya rasa tapi bau juga ya, bau dan rasa. Rasanya itu seperti metalik, jadi seperti rasa logam gitu ya. Di lidah itu rasanya nggak enak pada pasien yang menggunakan ini dalam frekuen gitu ya. Karena kan obat hipertensi itu harus frekuen ya, nggak boleh yang eh, merasa enakan terus dihentikan gitu ya. Nanti hipertensinya tidak terkontrol. Ya, oke. Nah, kemudian enalaprilat. Bisa nggak enalaprilat ini mengatasi? Oh, ternyata bisa gitu ya. Kenapa? Karena di enalaprilat gugus sulfidrilnya dihilangkan ya. Gugus sulfidrilnya dihilangkan, kemudian diganti dengan apa? Eh diganti dengan gugus apa namanya? Karboksil ya di sini ya. Jadi di sini disebutkan enalaprilat, yang ini enalaprilat itu dikembangkan untuk mengatasi itu gitu ya. Ya, ini diganti ini ya. Nah, tetapi ternyata kenapa di sediaan obat enalaprilat itu tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dia itu availabilitasnya itu rendah sekali gitu ya. Rendah sekali yang kemudian membuat obat ini tidak adekuat konsentrasinya di dalam darah ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia itu mempunyai apa namanya gugus yang terlalu polar ya, sehingga nanti dia akan mengganggu proses absorpsinya gitu ya. Makanya kemudian apa yang dilakukan? Dia kan punya dikarboksil ya. Jadi dia karboksilnya dua dan polar semua ini gugusnya. Karboksil, kemudian gugus amin, kemudian gugus karbonil, gugus karboksil lagi polar semua gitu. Nah, kemudian untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya adalah diganti nih di sini. Gugus karboksilnya itu ditambahi dengan R, ditambahi dengan etil, ya gitu. Jadi karena dia ditambahi R di sini, R-nya etil, maka dia karboksilnya itu adalah ester, ya. Jadi RCOOR itu ester, ya. Nah, ternyata setelah dia ditambahi dengan ester, maka bioavailabilitasnya membaik ya. Jadi ini yang diatasi. Jadi poor oral availability itu diatasi dengan esterifikasi pada enalaprilat ya. Jadi di sini diesterkan sehingga dia bioavailabilitasnya menjadi lebih baik ya. Oke. Jadi si enalapril dia punya mekanisme yang lain ya. Jadi dia dia ber apa namanya? Dia punya aktivitas pada kininase 2 yang dia itu bisa mendegradasi vasodilator bradikinin ya, sehingga tadi efek batuknya sudah mulai berkurang ya dibandingkan dengan captopril gitu. Oke. Kemudian ini mekanismenya tadi diulang lagi ya. Jadi kita nggak akan bahas. Jadi kininase 2 itu di sini, kemudian berarti kinin di sini dia akan terdegradasi gitu maksudnya. Kalau terdegradasi maka dia akan tidak tidak bisa berikatan lagi dengan reseptor batuk dan tidak akan menginisiasi batuk kering ya. Tapi tidak totally gitu ya. Jadi masih ada sehingga batuknya sih berkurang, tapi masih ada di beberapa orang gitu. Ya. Nah, kemudian kita mau bandingkan antara lisinopril dengan enalapril. Yang tadi kan enalapril ya, awalnya enalaprilat, kemudian dia ubah jadi enalapril ya. Lisinopril itu adalah apa? Ada proses penambahan lisin, lisinnya di sini.
Lisin itu asam amino ya. Jadi dia derivat dari dia analog dari asam amino ya. Dia merupakan analog dari apa namanya? Enalapril ya yang ditambahi lisin gitu ya. Nah, lisinopril ini dia bukan merupakan prodrug ya. Dia tidak dimetabolisme di apa namanya? Dia tidak dimetabolisme di hati, kemudian dia akan diekskresikan atau dieliminasi melalui urin dalam bentuk yang tidak tidak berubah. Jadi dia dieliminasi utuh ya. Kenapa? Karena dia tidak mengalami metabolisme karena dia sudah cukup polar ya. Oke. Jadi penambahan lisin ya pada obat ini dia nanti akan menyebabkan apa namanya, aktivitasnya itu, meningkat gitu ya, aktivitasnya meningkat, kemudian karena tadi sudah ya dia punya gugus karboksil 2 tetapi ada tambahan lisin gitu ya. Nah kemudian, eee ini yang membuat lisinopril ini menjadi satu-satunya ACE inhibitor yang larut dalam air, yang maksudnya yang di-approve ya, gitu. Jadi, the only water soluble member dari, ACE inhibitor ya, yang lainnya enggak, dia tidak larut dalam air ya. Oke, lisinopril ini tidak terikat pada protein darah ya, sehingga distribusinya itu kurang baik gitu ya, distribusinya kurang baik ya. Jadi ini kelemahannya, ya. Karena kan di samping juga dia, mungkin polaritasnya itu ya relatif masih tinggi gitu ya, sehingga kalau polaritasnya tinggi juga, dia akan distribusinya kurang baik gitu, ya. Jadi kelebihannya aktivitasnya, meningkat tetapi, dia tidak diikat protein darah sehingga keberadaannya di dalam tubuh tidak terlalu panjang, kemudian, distribusinya juga kurang baik ya, gitu. Ya. Nah kemudian, di yang tahap berikutnya adalah ramiprilat ya. Ramiprilat itu adalah prodrug. Jadi prodrugnya dari mana? Karena dari, dia mempunyai gugus ester tadi ya. Gugus ester ini dia harus mengalami hidrolisis, mengalami metabolisme dulu sehingga dia jadi drug ya. Oke. Kemudian dia akan dikonversi menjadi aktif metabolit, yaitu ramiprilat ya. Tadi sama seperti yang tadi, enalapril nanti juga dia akan mengalami perubahan menjadi enalaprilat ya. Nah, ini mempunyai aktivitas yang lebih tinggi lagi gitu dibandingkan dengan yang lain tadi ya, gitu. Oke, dia diekspresikan, di apa namanya, di ginjal, kemudian, eee dan ekspresinya itu akan diperlama pada pasien yang dia mengalami gagal jantung atau gagal liver ya, gitu ya. Nah, sehingga nanti, dan juga gagal ginjal gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya ini harus dipakai, maka, eee, atau masih bisa dipakai, maka nanti harus betul-betul di-adjust dosisnya. Atau kalau kondisinya khusus, maka, gagal 3 organ tadi itu tidak direkomendasikan menggunakan, ramiprilat ya. Jadi menggunakan, antihipertensi yang lain gitu ya. Jadi itu, senyawanya jadi tidak banyak ya, captopril, kemudian enalaprilat, kemudian enalapril, kemudian lisinopril, dan ramiprilat gitu. Jadi intinya cuma mengganti gugus sulfidril menjadi karboksil ya, tapi karboksil ternyata menyebabkan poor availability sehingga dirubah menjadi ester. Nah, tetapi apa namanya, diupayakan untuk ditingkatkan aktivitasnya dengan ditambahi lisin, tetapi ternyata punya kelemahan, lisin membuat, distribusinya menjadi tidak luas gitu ya, gitu. Nah kemudian yang terakhir itu adalah ramiprilat dalam bahasan ini ya, ramiprilat, ramipril sebetulnya yang nanti dia akan di dalam tubuh dirubah menjadi ramiprilat gitu ya. Kenapa, kenapa ramipril? Karena untuk memperbaiki tadi bioavailabilitas. Kenapa ramiprilat? Karena, sebelum dia bebas karboksilnya, dia tidak akan bisa memberikan efek ya, karena nanti ada ketidakcocokan dengan, ACE-nya gitu sebagai,
target dari reseptornya, ya, gitu. Ya. Nah, kemudian saya kembali ke sini ya. Saya kembali ke sini. Ini seperti biasa, kalian cara membacanya adalah captopril itu bioavailabilitasnya 75%, kemudian enalaprilat lebih rendah, sehingga kemudian dirubah menjadi enalapril, tetapi sebetulnya masih lebih baik captopril, tetapi dia aktivitasnya tadi kelemahannya bisa diatasi yang tadi apa metallic taste, kemudian apa namanya menyebabkan batuk kering gitu ya, bisa lumayan ditekan. Kemudian lisinopril, lisinopril karena dia lebih polar dibandingkan dengan enalaprilat, maka bioavailabilitasnya turun ya, walaupun efeknya meningkat ya, tapi distribusinya tidak luas, maka itu kelemahannya. Kemudian ramipril, ramipril karena dia merupakan ester juga, jadi dia sama dengan enalapril ya, enalapril walaupun tidak bisa melampaui captopril, tetapi ada beberapa apa namanya efek atau sifat yang tidak menguntungkan sudah teratasi di sini, gitu ya. Oke, yang lain nanti silahkan apa namanya baca sendiri ya. Umumnya dia eliminasinya melalui ginjal kecuali yang fosinopril ya, fosinopril tadi yang apa namanya fosfonat ya, itu yang kelompok fosfonat. Kita nggak bahas yang kelompok fosfonat. Oke, kemudian ini ya, tadi sudah dibahas mana yang drug, mana yang prodrug ya. Jadi kalau yang dia itu ester, yang apa namanya, yang ester kan enalapril, kemudian ramipril itu merupakan prodrug. Kemudian ini oral absorptionnya, tadi sudah kita bahas yang berdampak pada bioavailabilitasnya. Kemudian ini CMAQ-nya, kemudian eh, T setengah eliminasinya gitu ya, captopril cepet, kemudian lisinopril ya nggak terlalu apa ya. Jadi di ramipril ya, ramipril itu T setengah eliminasinya panjang sehingga harapannya nanti eh, aktivitas obatnya juga bisa panjang ya. Oke, ini juga sama bandingannya gitu ya. Ini penjelasan tadi kenapa bisa menyebabkan batuk ya. Ya, oke. Saya kira itu yang mau saya sampaikan terkait dengan apa namanya hubungan antara struktur dan aktivitas. Kalau strukturnya dirubah bagian gugus atau rantai sampingnya, maka nanti dampaknya apa pada golongan ACE inhibitor. Ya, gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari yang saya jelaskan, bisa dipahami atau tidak? Mana? Bisa dipahami atau tidak? Saya bisa minta tolong salah satu untuk membantu menjelaskan bagaimana RAAS sistem itu bekerja. Ini awalnya dulu ya, awalnya agar kalian bisa paham bagaimana si apa namanya obat golongan ACE inhibitor itu bisa digunakan untuk mengontrol tekanan darah. Mau menjawab? Siapa? Ditunjuk? Sebetulnya saya pengennya sukarela gitu. Siapa yang paham nanti. Jadi nggak usah merasa yang takut apa ya, takut dipandang nanti sok tahu gitu. Atau apa namanya, sok tahu tapi ternyata salah. Jangan gitu ya. Kalau belajar nggak apa-apa salah ya. Salah dalam belajar tuh nggak apa-apa. Yang penting salahnya nggak pas ujian. Saya belum mau mencoba. Oke, silahkan. Ini siapa? Listiana. Listiana. Ya, silahkan Listiana. Jadi itu kalau sesuai gambar itu kan jadi ada penurunan fungsi ginjal.
Jadi renin itu dilepaskan oleh sel juxtaglomerular. Terus jadi reninnya itu kan masuk ke pembuluh darah. Habis itu di sisi lain itu ada hati. Dia kan punya protein namanya angiotensinogen. Dia masuk ke pembuluh darah juga. Nah, renin sama angiotensinogen itu jadi angiotensin satu. Terus habis itu di paru-paru ada yang namanya ACE atau angiotensin converting enzyme. Nah, kalau misal ACE ketemu sama angiotensin satu itu nanti jadi angiotensin 2. Nanti efeknya banyak kayak aktivasi sistem simpatik terus sama banyak yang lainnya. Mhm. Ya, Udah. oke. Sampai sebatas sampai ini sebagian besar betul ya. Nanti ada beberapa yang saya koreksi. Kalau dampaknya dari meningkatnya angiotensin 2 bisa dijelaskan, Listiana? Kalau sistem simpatik meningkat, nanti dampaknya apa? Kemudian ini kan meningkat semua ya. Ya, sistem simpatik meningkat itu nanti dampaknya pada apa? Pada Tekanan darahnya naik. Jadi naik ya. Heeh, vasokonstriksi, Bu. tekanan darahnya naik, tetapi Naik. yang ini lebih ke sentral ya, lebih ke apa Um, namanya jantung, kemudian pembuluh darah besar ya. Oke, kemudian yang kedua ini kan terjadi apa? Reabsorption dari apa? Reabsorpsi dari apa? K plus, Na plus, Cl min, itu apa itu? Elek? Elektrolit ya. Jadi dia direabsorpsi. Berarti kan apa? Diabsorpsi kembali. Harusnya kan elektrolit ini dia berada di mana? Kalau dari darah dia kan akan berada di ginjal ya, karena mau dibuang gitu kan. Tapi nanti karena ada angiotensin 2, maka dia diambil kembali ya, kembali ke darah ya. Sehingga elektrolitnya itu tidak jadi dibuang ya. Kalau elektrolitnya kembali ke darah, sifat dari elektrolit tadi apa? Mengikat apa? air, Bu. Mengikat air ya. Oke, mengikat air. Jadi kalau dia mengikat air berarti nanti airnya banyak tuh eh, di pembuluh darah ya. Jadi volume darahnya akan meningkat. Itu yang disebut dengan water retention ya. Kalau volume darahnya meningkat, maka nanti membutuhkan tekanan yang tinggi untuk mengalirkan. Makanya jadilah hipertensi kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah pelepasan aldosteron ya, gitu. Ini nanti ada kaitannya sebetulnya, tetapi tidak kita bahas di sini. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu apa? Vasokonstriksi itu apa? Vasokonstriksi itu apa? Pembuluh darahnya Menyempit. menyempit ya, pembuluh darahnya menyempit. Kalau pembuluh darah menyempit, maka otomatis nanti tekanan darahnya akan naik gitu ya. Terus yang berikutnya adalah pelepasan ADH. ADH itu anti diuretik hormon. Ya, diuretik itu adalah proses apa namanya? Proses pengeluaran dari cairan yang dilakukan di ginjal gitu ya. Yang hasilnya adalah pengeluaran urin. Nah, kalau kemudian proses itu dihambat karena dia anti diuretik ya, berarti cairannya tidak dikeluarkan. Jadi ada retensi urin. Nah, kalau urin retensi nanti cairannya akan diambil kembali oleh darah gitu ya, kembali lagi ke darah. Jadi nanti dampaknya apa? Dampaknya ya tadi volume darahnya akan meningkat sehingga tekanan darahnya harus tinggi. Karena kalau tidak tinggi, dia tidak cukup tidak cukup tenaga gitu ya untuk mengalirkan darah gitu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian coba dijelaskan, terima kasih ya Listiana. Selanjutnya coba dijelaskan bagaimana si obat ACE inhibitor itu bekerja.
Siapa yang mau sukarela menjawab? Siapa? Ini dasarnya dari sini. Oke, yang dihambat apa sih kalau S inhibitor? Mau mencoba Ibu. Oh iya, silakan. Ini siapa? Asli ya. Azlia ya, silakan Azlia. Jadi enzim ACE inhibitor ini dia nanti menghambat angiotensin satu berubah menjadi angiotensin 2. Nah, sehingga nanti eh bentar Ibu, selain itu ACE itu dia juga inhibitor ACE itu dia juga eh gimana ya? Nggak bisa memecah bradikinin. Sehingga nanti ada bradikinin eh, yang inaktif peptide yang tidak terpecah. Nah, terus nanti reseptor yang ada di leher itu dia sebagai pusat batuk sehingga nanti ketika bradikinin dia menempel dengan reseptor yang ada di leher, efek sampingnya muncul batuk kering. Sebenarnya batuk kering itu dia respon fisiologis normal tubuh karena nanti dia bisa dengan adanya inaktif apa intinya intinya itu nanti selain itu dia juga bisa menyebabkan bradikardi kan Ibu. Nah, terus nanti efek samping batuk itu nanti dia juga bagus karena dia bisa membangunkan jantung sehingga nanti jantungnya itu jadi bisa terpompa lagi harapannya, seperti itu. Nah, terus selain itu, eee, dia juga bisa menghambat angiotensin 1 sampai 9, terus angiotensin 1 sampai 7, seperti itu. Mm-mm. Oke, saya luruskan dulu ya. Jadi ACE itu enzimnya. ACE itu enzimnya. Jadi ACE itu angiotensin converting enzyme, enzim yang mengkonversi atau merubah angiotensin dari angiotensin satu menjadi angiotensin 2 gitu ya. Itu enzimnya. Enzimnya itu kerjanya itu, kemudian dia juga memecah bradikinin menjadi peptida yang inaktif gitu ya. Harusnya. Tapi karena kemudian dihambat, maka yang terjadi adalah angiotensin satu nggak bisa berubah menjadi angiotensin 2. Bradikininnya masih tetap utuh, tidak terpecah gitu ya. Eh, Angiotensin 2 yang menurun karena dia tidak terproduksi, maka ini nanti tidak terjadi yang tadi dijelaskan, peningkatan apa namanya? Aktivitas simpatis, kemudian tidak terjadi retensi cairan, tidak terjadi pelepasan aldosteron, tidak terjadi pelepasan ADH, kemudian tidak terjadi vasokonstriksi gitu ya. Sehingga dia akan turun tekanan darahnya. Nah, kalau ACEI ACE inhibitor itu obatnya ya. ACE itu enzimnya, ACE inhibitor itu obatnya gitu. Ya, gitu. Oke, terima kasih Azlia ya. Nah, terus kita masuk ke ada yang mau saya koreksi tadi yang dari apa Listiana tadi ya. Jadi bukan kerja ginjalnya menurun ya. Jadi ini negatif itu sebetulnya respon dari retensi si air dan elektrolit. Jadi kalau retensinya terlalu tinggi, dia akan memberikan feedback negatif pada ginjal. Kalau diberikan feedback negatif pada ginjal, dia akan menurunkan renin gitu, produksi renin. Jadi sebetulnya tubuh kita itu kan sudah didesain dengan keseimbangan gitu ya. Jadi kalau naiknya terlalu tinggi, nah itu nanti akan menjadi feedback negatif gitu ya. Jadi bukan fungsi ginjalnya turun. Oke, terima kasih ya Asli ya. Nah sekarang kita masuk ke sini ya. Jadi ada 3 kelas dari ACE inhibitor ya. Masing-masing ada senyawa obatnya. Kemudian kita akan lihat di sini ya. Ada yang bisa menerangkan antara bagaimana perjalanan dari captopril kemudian diubah menjadi enalaprilat, kemudian dirubah menjadi enalapril. Itu seperti apa? Silakan. Saya Ibu mau mencoba. Baik. Oke, silakan Fania. Jadi awalnya itu
yang pertama ditemukan itu kaptopril. Nah, kaptopril itu punya gugus sulfidril. Itu yang mengandung sulfat. Itu nanti bermasalah dengan rasanya. Rasanya seperti logam. Nah, terus si gugus sulfidril ini digantikan gugusnya menjadi gugus karboksilat yaitu enalaprilat. Itu bermasalah dengan bioavailabilitasnya rendah karena gugusnya jadi terlalu polar menjadi mengganggu proses absorpsi. Jadi untuk mengatasinya si gugus karboksilat itu ditambahin etil menjadi gugus ester. Jadi availabilitasnya lebih baik. Itu untuk menjadi obat enalapril. Seperti itu, Bu. Oke. Terus yang terakhir dia berefek pada kininase menyebabkan apa ini? Yang kininase yang Jadi enalapril itu mengurangi batuk kering ya karena jadi punya hubungan dengan kininase 2. ya jadi efek batuk batuk keringnya relatif bisa diturunkan gitu ya, tidak sekuat yang dihasilkan oleh kaptopril ya. Jadi betul yang dijawab oleh Fania tadi ya. Terima kasih ya Fania. Oke, kemudian oh ya, saya mau tanya, kalau enalapril itu drug apa prodrug? Prodrug, Ibu. Prodrug ya. Kenapa prodrug? Karena Karena kan bentuknya ester, nanti harus Mm-mm. di metabolisme dulu biar bisa jadi aktif. Oke, ya, betul ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lisinopril dengan enalapril. Ini sebetulnya enalaprilat ya harusnya karena kan di sini gugusnya adalah karboksil. Itu bedanya apa ya? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan, Cucun. Bedanya itu pada lisinopril itu ada penambahan gugus lisinnya, Ibu. Yang nanti dampaknya, Dampaknya itu nanti bioaktivitasnya itu menjadi meningkat, tetapi kekurangannya itu karena dia kan terikat pada protein darah sehingga distribusinya kurang baik, Ibu. Jadi polaritasnya itu meningkat. mm-mm. Saya koreksi sedikit ya. Jadi bukan dia terikat pada protein darah, tetapi malah dia tidak terikat pada protein darah. Nah, karena dia tidak terikat pada protein darah, itu yang membuat distribusinya kurang baik, ya. Karena yang membantu obat itu terdistribusi, itu adalah karena dia terikat pada protein darah, makanya dia bisa dibawa kemana-mana, gitu ya. Oke, selebihnya sudah betul, ya. Dan ini merupakan satu-satunya ACE inhibitor member yang larut dalam air, gitu ya. Ya, tapi dia masih punya kelemahan. Nah, kemudian yang terakhir, ya terima kasih ya Cucun. Yang terakhir adalah ramiprilat yang kemudian relatif dia itu bisa mengatasi beberapa modifikasi yang masih mempunyai kelemahan tadi gitu. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Kalau kalau parameter farmakokinetiknya kan tinggal di apa namanya dihubung-hubungkan gitu dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, kalau cukup, saya mau beralih ya ke materi yang satunya lagi. Ya, kan nggak terlalu banyak ya kalau yang itu ya bahasannya. Karena penggantiannya juga cuma dua ya, dua tipe, yaitu ditambah dengan gugus karboksil, diganti ya, sulfitrilnya diganti, kemudian diganti karboksil. Oh iya, tadi ada yang menyatakan bahwa itu gugus sulfat ya, itu bukan gugus sulfat ya, tapi gugus sulfidril. Ya, ya, oke. Itu kemudian diganti dengan karboksil, tapi ternyata karboksil menyebabkan bioavailabilitasnya rendah karena dia terlalu polar, kemudian diubahlah jadi ester yang nanti akan membaik ininya. Terus dicoba untuk ditambah gugus polar lagi, ternyata aktivitasnya membaik, tetapi ternyata distribusinya kurang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dimodifikasi lagi dengan tetap mempertahankan
gugus esternya, gitu ya. Tapi dengan mengurangi polaritasnya gitu, karena kuncinya di sana gitu ya. Oke, ya oke kita lanjut ke apa namanya SAR obat anti kanker ya. Jadi ini juga yang mau kita bahas cuma satu golongan, yaitu golongan taksam ya. Nah, sebelum kita ke sana, maka ini yang harus kita pahami dulu, yaitu bagaimana tumor atau kanker itu berkembang ya. Jadi, tumor atau kanker itu sebetulnya kan awalnya selnya adalah sel normal ya, yang kemudian dia mengalami perubahan ya. Umumnya perubahannya adalah perubahan genetik. Jadi, ada yang berubah dari susunan DNA dari sel tersebut yang akan membuat sel itu kan pembelahannya harusnya terkendali ya, terkontrol. Tapi karena ada perubahan genetik tadi pada beberapa gen, itu membuat kontrol dari sel itu jadi hilang gitu ya. Sehingga dia akan membelah tidak terkendali. Ya, namanya hiperplasia. Jadi harusnya jumlah selnya itu maksimal 10 misalnya. Tapi dia tidak terkontrol, dia bisa jadi 50, bisa jadi 100 gitu ya. Itu nggak ada yang menghentikan. Nah, kemudian ini bentuk selnya masih sama, tetapi nanti lama-lama bentuk selnya berubah. Kalau berubah, dia nanti akan jadi yang disebut dengan displasia. Nah, kalau menjadi lebih besar lagi, nah ini yang disebut dengan cancer in situ, ya, berarti masih localized ya. Nah, kemudian sel kanker itu akan berusaha untuk memperbanyak diri tanpa ada kontrol gitu ya. Nah, sehingga dia akan membutuhkan tempat yang lebih luas ya, dan membutuhkan memastikan adanya aliran darah yang akan mensuplai apa yang dia butuhkan ya, baik itu darah, oksigen maupun nutrisi ya. Nah, sehingga nanti dia akan cenderung mau melepaskan diri dari apa namanya yang tadinya cancer in situ ya. Maka kemudian kalau dia berusaha melepaskan diri ini berubah menjadi malignan. Malignan itu ganas, kalau ini benignan. Benignan itu jinak ya. Nah, dia akan menginvasi ke jaringan yang lain dan dia akan masuk ke aliran darah, nanti akan apa berhenti pada organ-organ tertentu yang dia sukai gitu. Makanya ada kanker tertentu yang dia metastasisnya di organ-organ tertentu ya. Jadi misalnya kanker payudara dia bisa metastasis ke paru-paru. Kenapa? Karena dia dekat ya. Kemudian kanker payudara dia bisa bermetastasis ke tulang. Nanti tulangnya menjadi lebih rapuh gitu. Ya, seperti itu perjalanannya. Nah, kemudian ini gambarannya sama dengan yang tadi. Kemudian ini adalah strategi pengobatan kanker, tapi kita tidak akan bahas satu persatu. Jadi ada banyak strateginya. Yang kita bahas itu hanya satu strateginya, yaitu pada saat pembelahan itu melibatkan yang namanya spindle pembelahan ya. Jadi benang-benang pembelahan. Nah, benang-benang pembelahan ini yang disebut dengan mikrotubulus gitu. Kalian ini belajar ini dari semenjak SMA di mata kuliah mata pelajaran biologi ya. Jadi kalian kenal dari proses pembelahan itu ada benang-benang pembelahan atau spindle, kemudian itu adalah mikrotubulus sebetulnya. Nah, ada obat yang dia bekerjanya pada mikrotubulus ini gitu ya. Jadi sebetulnya ada beberapa obat ya, tapi yang kita bahas cuma satu. Kalau nanti pada proses pembelahan, pembentukan atau penguraian dari mikrotubulus itu salah, ya, maka nanti akan berdampak pada dia kan akan bertugas membagi DNA yang digandakan itu menjadi sama gitu ya, dua bagian sama. Kalau misalnya nggak sama nih misalnya harusnya kan jadi 2N 2N. Ternyata yang satu 2N plus 1, yang satu 2N min 1. Nah, ini yang disebut dengan aneuploidy. Jadi dia tidak normal ya. Dampak dari apa tidak normalnya mikrotubulus nanti akan menyebabkan selnya itu tidak normal dan nanti akan diarahkan pada kematian. Itu yang dikehendaki pada sel kanker ya. Oke.
Nah, apa obat yang bekerja pada mikrotubulus ya? Obat yang bekerja pada mikrotubulus itu ada ini, ada colchicine. Cuma colchicine tidak digunakan untuk kanker ya. Jadi dia biasanya digunakan untuk malah osteoartritis ya, gitu. Karena kan ada gangguan pada apa namanya sel-sel tertentu yang ada di sendi gitu ya. Kemudian ada vinca alkaloid dan taksan ya, yang ini yang mau kita bahas ya. Vinca alkaloid dan taksan itu sama-sama bekerja pada mikrotubulus tetapi dengan mekanisme yang berbeda ya. Kalau yang vinca alkaloid ya eh sebentar. Ya, jadi nanti dia itu akan mendestabilizing binder ya. Jadi karena dia bindernya di destabilizing, maka dia akan mencegah terjadinya polimerisasi dari mikrotubulus ya. Itu Vinca. Sedangkan kalau yang apa namanya? Yang taksan itu adalah stabilizing binder ya. Jadi harusnya mikrotubulus yang kalau dia DNA-nya siap dibagi itu kan dia akan mengalami depolimerisasi. Nah, si taksan ini dia mencegah terjadinya depolimerisasi. Jadi akhirnya DNA-nya tidak bisa dibagi gitu. Karena dia kerjanya adalah stabilizing binder ya. Menstabilkan ikatan antara komponen penyusun dari mikrotubulus. Ya, oke. Saya nggak akan bahas mikrotubulus ya, karena harusnya di biologi sel kalian sudah paham. Itu merupakan salah satu dari eh, apa komponen yang menyusun rangka sel. Ya, gitu. Nanti ada mikrofilamen, ada filamen, ada mikrotubulus gitu ya. Mestinya sudah dibahas di sana. Oke, nah kita akan bahas yang obat golongan taksan tadi ya. Jadi dia diisolasi dari batang tanaman Taxus brevifolia. Ini tanamannya seperti ini. Tanamannya itu pertumbuhannya lama, ya mungkin karena dia punya punya senyawa tersebut sehingga dia menghambat pertumbuhan. Jadi tanamannya itu kerdil gitu ya, seperti bonsai gitu lama gitu tumbuhnya. Terus nanti yang diambil adalah kulit batangnya, jadi tidak dipotong nih apa pohonnya, di apa dikelopek gitu ya, dikelopek kulit batangnya. Dan nanti kan dia akan membentuk lagi gitu. Jadi tanamannya nggak mati ya. Terus diperolehlah diisolasi dari situ, diperolehlah senyawa golongan taksan yang pertama gitu. Gitu ya. Oke, nah ini cara kerja yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau ada taksan nanti dia akan bekerja di apa namanya di menyebabkan mikrotubul stabilization. Jadi dia tetap panjang. Harusnya kalau DNA sudah terbentuk kan dia akan memendek, 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 membagi menjadi membawa DNA itu ke kutub masing-masing sel, terus nanti dibagi jadi dua. Nah, ini dia tidak bisa memendek gitu, dibuat tidak bisa memendek. Sehingga apa yang terjadi? DNA-nya nggak bisa dibagi gitu. Kalau DNA-nya nggak bisa dibagi, berarti kan selnya defect ya, selnya rusak ya, ada gangguan gitu. Nah, nanti lama-lama dia akan diarahkan ke kematian sel ya. Jadi dia akan diinduksi menjadi sel death gitu. Itu kerja dari taksan ya. Gitu ya. Bisa dibayangkan nggak? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke senyawa obatnya? Bisa dipahami mekanismenya? Atau saya ulang ya sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi gini, sel itu kalau dia mau membelah, yang pertama kali dia lakukan itu adalah dia harus menggandakan DNA, betul ya? DNA dari sel manusia, kita kan bicaranya sel manusia, DNA kita itu 2N, ya, 2N, 2 kali 23 kromosomnya gitu ya, 2N. Pada saat sel itu mau membelah, di sel kanker kan selnya membelah terus ya. Pada saat dia mau membelah, maka DNA yang 2N itu harus digandakan menjadi 2 kali 2N, berarti menjadi 4N, ya. Begitu DNA itu sudah selesai digandakan, maka dia harus dibagi. Ya, dia harus dibagi menjadi dua karena nanti akan menjadi dua sel anak
ya, yang dua-duanya harus memiliki DNA yang jumlahnya sama, gitu kan. Nah, pada proses membagi ini, ada satu komponen sel yang dia itu berperan, yang disebut dengan mikrotubulus. Mikrotubulus itu bentuknya polimer, ya, polimer. Jadi dia berbentuk seperti benang, ya. Nah, benangnya itu nanti akan merentang dari kutub-kutub selnya, gitu ya. Ya, terentang gitu ya. Terus DNA-nya di mana? DNA-nya itu akan baris, ya. DNA-nya itu akan baris terikat pada benang-benang tadi gitu ya. Jadi yang sama ya, dua baris, dua baris, dua baris gitu ya. Nah, terus setelah dia baris, si mikrotubulus itu nanti dia akan memendek, memendek. Kenapa dia memendek? Karena dia harus menarik si DNA itu menuju ke kutub sel, ya, satu kutub satunya gitu ya, sama gitu ya. Nah, kenapa kok harus ditarik? Karena nanti dia harus dibagi gitu, ya. Berarti kan kalau dia ditarik, si mikrotubulus itu harus memendek. Kalau memendek berarti dia akan polimernya itu akan lepas satu-satu gitu komponennya. Jadi nanti lama-lama pendek, pendek, pendek gitu ya. Nah, obat golongan taksan itu dia berefek menstabilkan ikatannya gitu. Jadi akhirnya si mikrotubulus nggak bisa memendek gitu ya. Kalau dia nggak bisa memendek, DNA-nya tetap di tengah. Kalau DNA-nya tetap di tengah, dia nggak bisa dibagi, ya. Maka tubuh akan mengenali apa? Oh, selnya itu defect, ya. Selnya itu nggak normal gitu. Nah, begitu tubuh mengenali sel itu nggak normal, maka nanti dia akan diprogram agar apa? Agar mati, gitu ya. Karena kalau nggak diprogram mati, dia nanti akan menyebabkan gangguan, gitu. Oke? Sudah lumayan lebih jelas sekarang? Gimana? Sudah lebih jelas? Gimana? Kok nggak ada yang jawab? Mudah-mudahan lebih jelas ya. Oke, nah nanti coba deh di ini lagi. Ya. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat satu persatu ya. Jadi, yang pertama kali dihasilkan itu adalah paklitaksel, ya. Yang tadi ya di apa namanya diisolasi tadi ya paklitaksel, ya. Oke, ini cara kerjanya tadi sudah terkonfirmasi. Dia pertama kali ditemukan itu tahun 66, kemudian apa namanya strukturnya established, jadi sudah teridentifikasi strukturnya itu setelah 5 tahun, tahun 71, kemudian mulai tahun 92, 90-an lah ya gitu, itu sudah di-approve oleh FDA, kemudian sudah digunakan ya, dengan apa namanya brand atau merek Taxol, isinya adalah Paclitaxel, digunakan untuk obat-obat ini, untuk mengatasi kanker ini, gitu ya. Nah, kita coba lihat eh, apa namanya perkembangannya, gitu ya. Perkembangannya adalah dari Paclitaxel itu dibuat semisintesis. Kalau Paclitaxel kan isolat ya, jadi diisolasi. Kalau kita mengandalkan dari isolasi itu kan sangat tergantung gitu ya. Dan itu kelemahannya pasti banyak gitu. Nah, kemudian dibuatlah semisintesis analog dari paklitaksel. Dapatlah docetaxel. Nah, dia mempunyai efikasi yang lebih baik ya dibandingkan dengan paklitaksel. Tapi pada beberapa kanker ya, tidak semua ya. Nah, ini beberapa contohnya gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini taksan first generation itu adalah paklitaksel kemudian docetaxel ya. Itu generasi awal ya, generasi awal. Nah, kalau mau diperhatikan di sini di generasi awal itu dia punya beberapa gugus ya. Dia punya gugus ester ya. Kemudian dia punya apa namanya di sini gugus amida yang terikat pada fenil ya. Jadi ada fenilamida gitu. Itu yang paklitaksel, kemudian kalau yang ini yang docetaxel ya. Oke.
Apa masalahnya sekarang? Masalah dari taksan generasi pertama. Ya, taksan generasi pertama itu mudah sekali dia mengalami resistensi. Jadi si sel kankernya itu jadi resisten, jadi tahan terhadap obat ini gitu ya. Kenapa kok taksan generasi pertama itu resisten? Ternyata kok yang resisten itu sel kankernya ya. Kenapa kok kemudian sel kanker itu resisten terhadap taksan? Kalau dia resisten terhadap taksan, berarti kan taksan tidak bisa membuat si sel kankernya itu menjadi defect dan tidak bisa mati gitu ya. Yang akhirnya harusnya mati, tapi ternyata enggak gitu. Ya. Kenapa kok begitu gitu ya? Ternyata mekanisme sel kanker resistennya itu karena melibatkan multi drug resisten ya. Jadi ada faktor yang menyebabkan dia itu resisten yang salah satunya itu adalah karena adanya atau karena meningkatnya PGP. PGP itu P-glycoprotein. Ini merupakan protein transporter ya. Jadi ini meningkat nih, ini meningkat. Jadi kalian harusnya masih ingat ya kalau di sel itu kan dia memang punya PGP ya untuk perlindungan sel gitu ya. Jadi perlindungan tuh bentuknya seperti apa? Kalau misalnya ada benda asing masuk ke dalam sel, terus ternyata si PGP-nya tuh meningkat gitu ya, maka benda asing itu akan dikeluarkan dari sel itu. Padahal kan harapannya benda asing itu obat gitu. Dalam hal ini kan benda asing itu si paklitaksel dan docetaxel tadi gitu ya, yang nanti dia akan menyebabkan gangguan nih pada sel kankernya. Ya, gangguannya adalah tadi, jadi dia tidak bisa membelah gitu ya. Terus kalau misalnya nanti dikenali, oh selnya nggak bisa membelah nih, ini defect, maka dia akan mati gitu kan harapannya gitu. Tapi ternyata si sel kanker itu meresponnya dengan dia memproduksi PGP banyak gitu. Sehingga apa? Begitu nanti paklitaxel masuk, docetaxel masuk, nah dia akan dikeluarkan oleh si PGP ini. Jadi ada drug efflux. Jadi ada drugnya itu dipump out gitu, dipompakan keluar dari sel. Kalau dia dikeluarkan ya nanti nggak ada efeknya gitu. Itu yang disebut dengan kenapa dia sel kankernya jadi resisten terhadap first generation drug ini gitu. Ya gitu ya. Nah kemudian di samping PGP itu juga teridentifikasi bahwa dia akan bisa menyebabkan overekspresi dari tubulin kelas 3 gitu ya, yang dia juga menyebabkan si taksan resisten. Jadi sel kankernya itu resisten terhadap taksan. Cuma ini kita nggak bahas ya, gitu. Ya, jadi yang disebutkan di sini adalah dia meningkatkan PGP, kemudian dia menyebabkan overekspresi dari tubulin kelas 3. Yang ini nanti tidak di apa namanya? eh ini tidak bisa dikenali lagi oleh si taksan yang paklitaksel dan docetaxel tadi gitu. Jadi dia nggak bisa menstabilkan gitu, ya. Itu kelemahannya, ya, kelemahan dari golongan taksan generasi eh, pertama, ya. Oke, nah kemudian taksan generasi kedua itu diupayakan untuk mengatasi tadi gitu ya. Mengatasinya itu dengan cara apa? Dengan cara dia ditambahi, dia akan dimodifikasi pada fenil muitinya. Jadi pada apa namanya, muatan atau sebaran elektron pada fenilnya paklitaksel itu akan dimodifikasi ya. Modifikasinya dilakukan pada C nomor 2, C nomor eh, 30, kemudian posisi N pada C nomor 30 ya, itu. Itu nanti yang akan dimodifikasi gitu ya. Jadi ini C nomor 10, C nomor 30 ya. Gitu. Nah, kemudian dari taksan second generation itu yang pada proses apa namanya? Modifikasinya, penemuan obatnya itu kemudian yang dilanjutkan itu adalah SBT, ini kodenya ya, SBT 101-131 gitu. Kalau kalau obat itu masih dalam proses pengembangan, biasanya dia tidak dinamai dulu, jadi masih pakai kode ya, gitu. Karena dan belum dipublish ya, karena kan nanti kalau segera dipublish kan akan diambil orang ya, ditiru dan sebagainya gitu. Dia biasanya akan publish kalau sudah dipatenkan, kemudian sudah di-approve ya. Oke, gitu.
Nah, kemudian dia akan berubah nama ya jadi IDN 5109 ya. Oke. Kemudian, nah apa yang karakteristiknya dari ini? Dia menunjukkan 2 sampai 3 kali lebih tinggi ya potensinya dibandingkan dengan paklitaksel dalam menginduksi apoptosis ya. Nah, kemudian juga tadi ya dia eh, bisa digunakan secara oral. Kalau yang paklitaksel nggak bisa ya, karena dia not orally active gitu ya. Jadi dia hanya bisa digunakan secara intravena kalau yang paklitaksel tadi. Kalau ini bisa oral. Oke, nah ini perjalanannya tadi ya. Ini paklitaksel, docetaxel itu yang generasi pertama. Kemudian ini SBT tadi yang kemudian dirubah jadi IDN tadi ya. Oke, kemudian kita lihat ininya. Ini hasil apa namanya risetnya ya. Jadi dari mulai yang preklinis sampai klinis gitu, dia akan lihat bagaimana sitotoksiknya dibandingkan dengan yang generasi pertama gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini relatif dia ketoksikannya meningkat. Makanya tadi aktivitasnya meningkat 2 sampai 3 kalinya gitu. Oke. Kemudian nah, yang kemudian apa namanya? Yang kemudian nanti jadi obatnya itu adalah cabazitaxel. Tadi yang generasi 2 ya. Ini sudah approve nih. Sudah approve, jadilah cabazitaxel. Nah, cabazitaxel itu efeknya superior dibandingkan dengan paclitaxel dan apa namanya? Docetaxel tadi ya, gitu. Dan dia itu afinitasnya pada P-glycoprotein itu poor ya. Jadi afinitasnya rendah sehingga dia tidak akan dikeluarkan oleh sel, oleh si PGP ya. Kenapa? Karena dia punya metoksi pada gugus C7 dan C10 yang tadi di depan. Yang di depan tadi saya koreksi ya, ada C7, C10, kemudian ada C30. Ya, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa si docetaxel itu menjadi bisa mengatasi tumor resisten ya terhadap docetaxel gitu. Ya, ini cabazitaxel. Ya, oke. Kemudian ternyata si cabazitaxel itu kalau dikombinasikan dengan prednison, ini berarti SAID ya. Jadi obat antiinflamasi yang steroid, dia akan apa namanya direkomendasikan untuk pasien-pasien yang sudah mengalami metastasis ya. Karena kalau yang prednison itu kan dia sifatnya anti pertumbuhan gitu ya. Jadi dia akan memberikan dukungan ya gitu. Jadi ekstra metoksi ya, ekstra metoksi itu yang membuat dia itu tidak dikenali oleh si atau poor recognition by P-glycoprotein. Nah, tetapi juga dia akan menyebabkan ada ekstra metosinya itu menyebabkan si cabazitaxel itu menjadi lebih lipofil sehingga nanti dia bisa menembus blood-brain barrier ya. Nah, tapi ini belum dieksplor lebih lanjut ya. Karena kalau dia bisa menembus blood-brain barrier, mungkin dia bisa mengatasi tumor atau kanker yang ada di otak ya, yang itu kemoterapinya sangat-sangat terbatas gitu. Ya, karena dia punya metoksi yang meningkatkan lipofilisitasnya sehingga dia bisa nembus sawar darah otak gitu. Oke. Nah, ini perjalanan modifikasinya. Ada first generation, ada yang menggolongkan si docetaxel itu sudah masuk ke second generation ya, tapi dia belum bisa menggantikan si apa namanya, menggantikan si eh mengatasi tadi ya fenomena resistensinya. Kemudian ada yang menggolongkan cabazitaxel ini second generation atau third generation gitu. Karena ada penambahan metoksi-metoksi di sini. Oke, kemudian ini penggunaannya saja, jadi cukup kalian tahu saja. Jadi yang cabazitaxel tadi dia toksisitasnya lebih tinggi, kemudian bisa mengatasi fenomena resistensi kanker yang disebabkan karena P-glycoprotein. Nah, oke, kalau ini strategi ya, ini strategi taksan tadi, taksan kan potensinya bagus ya. Oke, tapi masih bermasalah dengan targeting karena dia masih berefek juga pada sel normal. Nah, agar dia
selektif hanya pada sel kanker saja. Kemudian taksan itu dikapel ya, digandengkan dengan antibodi. Kalau antibodi kan dia spesifik ya. Jadi dia nanti akan nempelnya pada sel tumor saja gitu atau sel kanker saja, tidak ke sel normal. Ya, jadi ini strategi baru yang ini. Ya, gitu. Nggak banyak itu saja yang dibahas dari obat golongan taksan. Gimana? Susah apa enggak? Kalau ini nggak usah kita bahas nih yang ini. Bisa dipahami apa enggak? Gimana? Bisa dipahami? Oke, saya coba cross check ya. Ini sengaja saya jadikan satu ya. Ini mohon maaf karena mengganti yang kemarin ya. Kalau yang pas Lebaran saya agak susah ngatur waktunya. Yang sebetulnya online-nya harusnya kemarin gitu. Dan karena antihipertensi yang dibahas satu ya, dan mekanismenya juga nggak terlalu kompleks gitu. Kemudian yang anti kanker juga mekanismenya satu gitu. Kemudian senyawa yang dibahasnya tidak terlalu banyak, maka saya jadikan satu ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu proses pemahaman kalian. Ya, coba saya mau tanya tentang mekanisme kerja dari obat golongan taksan dulu. Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan. Bekerjanya pada apa? Pada apa? Senyawa atau polimer apa? Taksan itu. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan, Cucun. Jadi, obat-obatan taksan itu bekerjanya itu di polimer yang merupakan mikrotubulus, Ibu. Mm. Kan, kalau sel itu kan kalau mau membelah itu kan, nantinya dipisah menjadi 2 bagian ya. Itu tuh menggunakan, bagian yang bernama mikrotubulus. Nah, si mikrotubulus ini kan harusnya itu kalau membelah itu dari 2N menjadi 4N. Nah, dari 4N itu nanti menjadi 2 bagian sehingga, eee, ikatannya itu memendek, Ibu. Nah, si obat-obatan taksan ini nantinya, eee, akan menyebabkan menstabilkan ikatannya begitu, Ibu. Jadi DNA-nya itu tetap di tengah, nggak bisa dibagi, sehingga tubuh itu mengenali dia sebagai sesuatu yang nggak normal begitu. Sehingga dia itu nanti oleh tubuh itu nanti bakalan dipecah atau dibunuh sehingga sel tersebut mati, Ibu. Oke, baik, terima kasih Cucun. Ya, jadi eh, apa betul ya yang disampaikan ya. Eh, yang di yang 4N tadi apa? DNA-nya, Ibu. DNA ya, betul. Jadi DNA sel itu kan DNA sel kita itu jumlahnya 2N ya, dua apa namanya? Kalau kromosomnya kita kan ada 23 ya, 23 tapi kali 2 karena semuanya berpasangan gitu ya. Makanya disebut dengan 2N. Pada saat sel kita itu mau membelah, si kromosom tadi itu digandakan. Karena kan sel harus punya DNA ya, sel harus punya kromosom yang lengkap. Jadi dia digandakan. Yang tadinya 2N menjadi 2 kali 2N, berarti ada 4N. Nah, DNA itu harus dibagi nih. Biar baginya itu rata, maka kemudian dia membutuhkan bantuan dalam proses pembagiannya ini. Yang yang membantu itu adalah mikrotubulus nih. Mikrotubulus itu yang bentuknya seperti benang ini. Ini ya. Nah, kemudian semua kromosom tadi yang yang double tadi ya, itu baris ya. Jadi dibariskan gini. Masing-masing ada dua, 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 dua gitu ya. Nah, terus kenapa ini dibariskan? Agar nanti mudah untuk dibagi ya. Nah, dia akan terikat pada si mikrotubulus di bagian tengah sel ya. Nah, kemudian mikrotubulusnya ini dari bagian tengah, dia akan melepaskan komponennya ya satu satu ini ya jadi satu lepas gitu kalau dia lepas satu-satu kan nanti akan memendek ya jadi DNA-nya akan ditarik ke sini lama-lama ke sini sampai ke kutub yang ada di sini kan ada sentriol ada sentrosom tuh ya
gitu. Ini juga ditarik ke sana gitu. Ya, gitu ya. Jadi kenapa bisa tertarik ke sini? Karena si mikrotubulusnya itu lepas satu-satu menjadi komponen monomernya gitu ya. Lepas itu jadi akhirnya mendek gitu ya. Nah, pada sel ini dikasih obat taksan ya, dikasihlah obat taksan. Nah, obat taksan itu dampaknya apa? Dia menstabilkan ikatan. Ikatannya itu dibuat lebih kuat. Jadi akhirnya apa? Dia nggak bisa lepas ya. Kalau nggak bisa lepas gimana? Nggak bisa mendek nanti. Berarti dia tetap di sini. Selnya nggak bisa dibagi. Ya, karena selnya nggak bisa dibagi, maka sel ini dikenali sebagai sel defect. Ya, yang kemudian dia akan memprogram dirinya sendiri untuk udah selnya itu dimatikan saja gitu, agar tidak mengganggu lingkungan. Gitu ya. Oke, ini saya lengkapi seperti itu. Terima kasih, Cucun. Nah, terus sekarang siapa yang mau menjelaskan bagaimana perkembangan dari paklitaksel, kemudian docetaxel dan carbaxitaxel? Mana tadi? Ini perkembangannya ini. Kenapa yang pertama kali dirilis itu kan paklitaksel. Kemudian jadilah docetaxel, kemudian yang terakhir adalah cabazitaxel. Itu gimana? Kenapa harus repot-repot nih dari paklitaksel dijadikan docetaxel, terus dijadikan cabazitaxel? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Silahkan, ada? Nggak usah takut salah, nanti kalau salah saya koreksi. Saya pandu ya. Dari yang paklitaksel. Paklitaksel itu dia efektif di beberapa kanker ya, tetapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa ya? Resisten, Ibu. Ya, kelemahannya dia bisa menyebabkan resisten. Yang resisten apanya, Mbak? Sel Ya, sel kankernya ya yang resisten ya. Jadi kelemahannya adalah paklitaksel itu ternyata bisa menyebabkan resistensi pada sel kanker gitu. Mekanisme resistensinya kan ada beberapa ya, cuma yang dibahas ada dua. Bisa disebutkan apa dua itu? Bisa disebutkan apa? peningkatan PGB atau P-glikoprotein sama yang overekspresi dari tubulin kelas 3. Ya, betul. Jadi, mekanisme resistensinya itu adalah melalui peningkatan ekspresi dari PGP atau P-glycoprotein. Nah, P-glycoprotein itu merupakan protein transporter gitu ya. Jadi dia sebetulnya niatnya itu mau melindungi sel gitu ya, agar selnya itu tidak terpengaruh oleh benda asing ya atau senyawa asing gitu ya. Tapi padahal kan senyawa asing itu yang pengen kita harapkan dia berefek pada sel itu gitu ya. Tapi karena dia memproduksi P-glycoprotein yang banyak, maka si paklitaxelnya itu dikeluarkan akhirnya dari sel itu sehingga tidak ada efeknya ya. Kemudian dia menyebabkan overekspresi dari tubulin kelas 3 ya. Nah, tubulin kelas 3 itu tidak dikenali oleh si paklitaksel gitu. Jadi akhirnya apa? Ya dia nggak akan ada efeknya gitu. Gitu ya. Paham ya? Maka kemudian dimodifikasi nih. Sebenarnya sudah dimodifikasi jadi docetaxel, tapi ternyata docetaxel juga belum bisa mengatasi fenomena resistensi tadi ya, walaupun dia aktivitasnya sudah lebih baik daripada paclitaxel. Ya, aktivitasnya, tapi dia belum bisa mengatasi tadi itu resistensinya. Ya. Terus kalau yang cabazitaxel apa yang berbeda dari cabazitaxel dibandingkan docetaxel dan paclitaxel dari strukturnya? Ada penambahan apa?
Metoksi, Bu. Ya, penambahan metoksi ya. Kalau yang docetaxel dibandingkan dengan paclitaxel ada penambahan apa ya dia ya? Yang lain boleh menjawab juga. Dia ada penambahan apa? Penambahan fenil ya. Apa namanya? Pengurangan fenil ya. Jadi fenilnya diganti nih. Jadi di sini diganti dengan ini nih. Gitu ya. Tapi ternyata dia meningkatkan efektivitasnya tapi belum mengatasi masalah yang tadi itu yang multi drug resisten ya. Nah, kalau yang ini ditambah metoksi ya. Ditambah metoksi. Ternyata setelah ditambah metoksi, dampaknya apa ya? Nggak Dampaknya dipompa apa? sama PGP. Oke, betul ya. Jadi PGP tidak memompakan dia keluar, gitu. Kenapa kok dia tidak memompakan keluar? Karena ternyata menjadi kurang dikenali, ya. Jadi poor recognition. Jadi dia kurang dikenali oleh si PGP-nya, gitu. Akhirnya apa? Sebagian besar obatnya masih bertahan di dalam sel, ya. Terus menyebabkan apa namanya efek tadi ya, efek mekanisme kerja dari golongan taksan, gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian eh, ini sudah bagus nih. Potensinya juga sudah meningkat 2 sampai 3 kali lebih bagus ya dibandingkan docetaxel, kemudian bisa mengatasi resistensi. Dia punya kelebihan ya, karena dia ditambah metoksi, berarti kan lipofilisitasnya meningkat ya. Yang menyebabkan apa peningkatan lipofilisitasnya? Menembus sawar darah otak, Bu. Ya, betul. Jadi dia bisa menembus sawar darah otak ya. Jadi bisa jadi itu merupakan prospek ya nanti ke depannya walaupun belum dieksplor ya ke arah sana. Ya. Nah, terus tadi yang pengembangan terbarunya itu adalah ditambah dengan monoklonal antibody. Tujuannya apa ya? Monoklonal antibody dari antigen yang ada di tumor atau kanker. Itu tujuannya untuk apa? Tahu nggak apa? Antibody dengan antigen itu kan reaksinya atau ikatannya itu sangat spesifik ya. Dia nggak akan mengenali antigen yang lain, terutama kalau dia itu monoklonal antibody. Jadi ini tujuannya adalah agar sasarannya itu hanya pada sel tumor saja gitu, hanya pada sel kanker saja. Kalau obat-obat anti kanker semua sel dia punya mikrotubulus kan ya. Jadi semua sel yang ada mikrotubulusnya berarti ya bisa terkena dampak dari obat golongan taksan kan ya mestinya. Tidak hanya sel kanker tapi juga sel normal gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kenanya sel normal ya berarti nanti muncullah efek toksik gitu kan. Nah, sehingga kemudian bagaimana caranya agar yang dikenali hanya sel tumor saja gitu. Nah, akhirnya dia dikonjugasikan dengan antibodi gitu. Antibodinya dikembangkan dari mana? Dari antigennya sel tumor gitu. Makanya nanti bisa selektif. Ya, gitu. Gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Ya, dan nanti presensinya saya inputkan manual ya. Jadi kalian nggak perlu mengisikan presensi untuk pertemuan hari ini. Nanti saya inputkan manual. Oke, kemudian kemarin PJ kelasnya juga menyampaikan ke saya ada beberapa yang presensinya belum apa namanya belum terekam gitu ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan saya apa namanya tambahkan gitu. Jadi nanti saya akan rekap yang belum kerekam mana saja dan itu nggak akan apa namanya nggak akan hilang gitu. Jadi jangan khawatir. Ya, ada pertanyaan nggak dari sini? Nggak ada? Nggak ada, udah jelas ya. Saya mau tanya tadi, metoksinya ada di posisi berapa tadi ya? C nomor berapa tadi?
metodsenya? C7 sama C10. Ya, C7 sama C10 ya. Ya, sebenarnya ada perubahan juga pada C30 ya, pada N-nya. Tetapi perubahan yang pada posisi itu bukan yang penyebab signifikan kenapa dia itu tidak dikenali oleh si PGP gitu ya. Gitu. Tapi lebih ke, oh dia meningkatkan aktivitasnya dan sebagainya gitu. Oke, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Ada pertanyaan nggak? Saya tawarkan sekali lagi. Nanti kalau saya tanya ini bisa jawab ya, mudah-mudahan. Ya, minggu depan kuliah terakhir ya, kuliah terakhir nanti kita akan membahas tentang apa namanya obat analgesik. Kemudian kalau yang cefalosporin karena kita sudah membahas yang antibiotik, konsepnya kurang lebih sama, nanti akan saya berikan dalam bentuk rekaman saja. Nanti silakan didengarkan, gitu tetap tetap nanti masuk dalam materi ini gitu ya. Tapi minggu depan kita akan membahas tentang analgesik. Ya, nanti saya tawarkan ke kalian kalau misalnya kalian memerlukan tambahan ya, pengen ada tambahan karena ini materinya banyak kan. Kemudian mungkin di beberapa materi itu masih berat gitu ya untuk dipahami. Silahkan kalau kalian memerlukan pertemuan Zoom sekali lagi, tapi di luar pertemuan yang wajibnya gitu, eh, saya nggak apa-apa gitu ya. Untuk penyamaan persepsi atau ada yang mau ditanyakan itu silahkan. Gitu ya, cukup untuk pertemuan kali ini. Izin bertanya, Bu. Silahkan ya, Zulmi. Ya. Kemarin di kelas A, Ibu Mhm. sempat memberikan informasi bahwa nanti akan mengadakan kuis. Kuis, iya betul betul. Jadi kami mengkonfirmasi lagi, Ya. kuisnya itu nanti pada pertemuan selanjutnya atau gimana, Bu? Enggak, jadi pertemuan berikutnya itu materi ya. Kemudian kuisnya itu nanti akan saya sematkan di on class setelah hari Kamis. Ya, bisa dikerjakannya setelah hari Kamis karena nunggu materinya lengkap dulu gitu. Gitu. Dikerjakannya secara online, bentuknya kuisnya pilihan ganda. Kalau ujiannya nanti essay ya. Ya, ujiannya essay kemudian open book ya. Tapi belajarnya jangan pas ujian ya, karena soalnya lumayan banyak gitu. Sehingga kalau kalian masih buka-buka gitu, nanti akan habis waktunya. Ya, harus dibaca dulu sebelumnya. Gitu ya, Mbak. Oke, baik, Kuisnya, Ibu. Terima kasih. kuisnya silahkan dikerjakan, mau kerja sama ya boleh, kan dikerjakan di rumah ya. Jadi ya open book juga silahkan ini. Jadi paling tidak kalian sudah pernah membuka gitu semuanya gitu. Gitu ya. Oke, cukup? Sudah cukup? Ya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Mas